Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryama Isaduta dengan NIM 240170013 dari Universitas Malikus Saleh Teknik Informatika. Hari ini saya akan membawakan materi berjudul Keamanan dalam Bidang Informasi. Keamanan informasi mencakup perangkat dan proses yang digunakan organisasi untuk melindungi informasi. Ini mencakup pengaturan kebijakan yang mencegah orang yang tidak berwenang mengakses informasi bisnis atau pribadi. Keamanan informasi adalah bidang yang terus berkembang dan mencakup berbagai bidang, mulai dari keamanan jaringan dan infrastruktur hingga pengujian audit. Keamanan informasi melindungi informasi sensitif dari aktivitas yang tidak sah, termasuk inspeksi, modifikasi, perekaman, dan segala gangguan atau penghancuran. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan dan privasi data penting seperti detail akun pelanggan, data keuangan, atau kekayaan intelektual. Ada 3 prinsip utama keamanan informasi. Yang pertama, kerahasiaan. Langkah-langkah kerahasiaan dirancang untuk mencegah pengungkapan informasi tanpa izin. Tujuan prinsip kerahasiaan adalah untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan memastikan bahwa informasi tersebut hanya dapat dilihat dan diakses oleh individu yang memilikinya dan atau membutuhkannya untuk menjalankan fungsi organisasi mereka. Yang kedua, prinsip integritas memastikan keakuratan dan keandalan data serta tidak dimodifikasi secara tidak benar, baik secara tidak sengaja maupun dengan niat jahat. Yang ketiga, ketersediaan. Ketersediaan adalah perlindungan terhadap kemampuan sistem untuk menyediakan sistem perangkat lunak dan data sepenuhnya ketika pengguna membutuhkannya. Tujuan ketersediaan adalah untuk menyediakan infrastruktur teknologi, aplikasi, dan data ketika dibutuhkan untuk proses organisasi atau untuk pelanggan organisasi. Selanjutnya, aspek pendukung keamanan informasi. Yang pertama, authenticity. Authenticity berarti memastikan bahwa data, pesan, atau informasi benar-benar berasal dari sumber yang sah, bukan dari pihak yang memalsukan identitas. Tujuannya ialah mencegah pihak tidak berwenang mengaku sebagai pengirim yang sah atau memalsukan data. Yang kedua, accountability. Accountability memastikan bahwa setiap tindakan pengguna dalam sistem dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Artinya, tidak ada aktivitas yang dilakukan tanpa identitas yang jelas. Artinya tidak ada aktivitas yang dilakukan tanpa identitas yang tidak jelas. Tujuannya mengetahui siapa yang melakukan apa, kapan, dan dari mana. Yang ketiga, non-repudiation. Non-repudiation menjamin bahwa pihak yang melakukan suatu transaksi tidak bisa menyangkal bahwa ia telah melakukannya. Baik pengirim maupun penerima tidak bisa mengelak dari aktivitas yang terekam. Tujuannya memberikan bukti hukum dan teknis atas aktivitas digital, misalnya transaksi elektronik atau pengiriman data. Yang keempat, reliability. Reliability berarti sistem harus berfungsi dengan benar dan konsisten, sesuai yang diharapkan tanpa gangguan. Tujuannya agar sistem dapat diandalkan walaupun ada gangguan atau beban kerja tinggi. Dan yang terakhir, privasi. Privasi berkaitan dengan perlindungan data pribadi dari penyalahgunaan atau pengungkapan tanpa izin. Tujuannya menjaga agar informasi sensitif milik individu seperti identitas, alamat, keuangan, dan kesehatan tidak diakses atau dibagikan tanpa persetujuan. Selanjutnya, jenis-jenis ancaman keamanan dalam informasi. Ada banyak ancaman yang mengancam keamanan sistem informasi seperti malware. Malware adalah program berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri, atau mengganggu sistem komputer tanpa seizin pengguna. Ada banyak jenis malware seperti worm, trojan, spyware, dan lain-lain. Phishing. Phishing adalah upaya penipu pengguna agar memberikan data pribadi seperti password, nomor kartu, atau kode OTP dengan menyamar sebagai pihak resmi. Biasanya berupa penipuan melalui link yang mirip asli atau customer service palsu yang meminta OTP dari pengguna. Yang ketiga, hacking dan cyber attack. Hacking adalah usaha memperoleh akses tidak sah ke sistem komputer atau jaringan untuk mencuri, merusak, atau memanipulasi data. Ada berbagai jenis serangan cyber seperti brute force attack yang menebak password dengan mencoba banyak kombinasi, SQL injection yang menyisipkan kode berbahaya ke dalam database web, atau denial of service yang membanjiri server dengan trafik agar tidak bisa digunakan. Yang keempat, social engineering.
Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis untuk membuat seseorang secara sukarela memberikan informasi rahasia. Umumnya, seseorang akan menelpon dan mengaku dia dari bank dan meminta verifikasi data. Ada beberapa cara untuk mencegah, seperti mewaspadai permintaan data mendadak dan tidak asal mengiyakan apa yang diminta. Dan yang terakhir, human error. Kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja oleh manusia yang menyebabkan kerugian pada sistem, seperti menjatuhkan air di ruang sistem, mengirim informasi rahasia pada orang yang salah, ataupun menggunakan password yang lemah. Langkah-langkah meningkatkan keamanan informasi. Ada banyak cara untuk meningkatkan keamanan dalam menjaga data, seperti yang pertama, menggunakan password yang unik. Password adalah garis pertahanan pertama terhadap akses ilegal. Password yang lemah seperti 12345 sangat mudah ditebak oleh hacker. Buatlah password yang susah ditebak, seperti menggunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol, tidak menggunakan hal yang mudah ditebak, dan total karakter tidak terlalu sedikit. Yang kedua, aktifkan 2FA atau autentifikasi dua faktor. Autentikasi dua faktor menambahkan lapisan keamanan kedua setelah password, biasanya melalui kode OTP, sidik jari, atau notifikasi di ponsel. Seperti saat login email, kamu harus memasukkan kode OTP dari SMS. Dengan menggunakan 2FA, akun akan lebih aman karena ada beberapa langkah tambahan untuk login. Yang ketiga, gunakan firewall dan antivirus. Firewall berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal dan eksternal, sedangkan antivirus mendeteksi serta menghapus malware seperti Windows Defender, Avast, ataupun Kaspersky. Yang keempat, update sistem. Perangkat lunak yang tidak berbaharui sering mengalami celah keamanan yang bisa dieksploitasi oleh hacker. Dengan melakukan update, membuat firewall lebih kuat dan tidak mudah ditembus. Yang kelima, gunakan VPN saat mengakses jaringan publik. Menggunakan VPN akan membuat data tidak mudah disadap ketika menggunakan Wi-Fi publik, karena saat menggunakan Wi-Fi publik, komputer dalam kondisi rentan. Yang keenam, gunakan sistem deteksi dan pencegahan intrusi. IDS dan IPS digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di jaringan. Ini agar serangan dapat terdeteksi dan mencegah akses tidak sah. Yang ketujuh, batasi hak akses. Tidak semua orang perlu mengakses semua data. Dengan kontrol akses berbasis peran, setiap pengguna hanya mendapat izin sesuai tanggung jawabnya. Yang terakhir, melakukan backup data secara rutin. Jika sewaktu-waktu komputer diserang atau terjadi human error, data penting akan tidak dapat diakses. Segitu saja penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.